Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatim Sani dengan NIM 22475061. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang teori behavioristik, di mana teori behavioristik ini adalah teori belajar yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan dipelajari melalui interaksi stimulus dan respon, di mana stimulus ini adalah segala sesuatu yang memicu terjadinya reaksi, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan terhadap stimulus tersebut. Dan teori ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penting yang mengembangkan teori belajar behavioristik. Tokoh yang pertama yaitu Edward Thorndike. Edward Thorndike menyatakan bahwa belajar terjadi melalui pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon. Thorndike mengembangkan tiga hukum belajar utama. Yang pertama yaitu law of readiness atau kesiapan, yang dimana yaitu belajar lebih efektif jika individu siap secara mental dan fisik. Dan yang kedua yaitu law of exercise atau latihan, yang dimana koneksi antara stimulus dan respon akan semakin kuat jika sering dilatih. Yang ketiga, law of effect atau akibat, yang dimana tindakan dengan hasil menyenangkan cenderung diulang, sedangkan yang tidak menyenangkan akan dihindari. Tokoh yang selanjutnya yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov menemukan classical conditioning lewat eksperimen anjing, di mana rangsangan netral seperti cahaya merah jika dipasangkan berulang dengan makanan bisa memicu keluarnya air liur. Ini menunjukkan perilaku dapat dibentuk lewat rangsangan tersebut. Tokoh yang selanjutnya yaitu Burrhus Frederick Skinner. Skinner mengembangkan operan conditioning, yaitu pembentukan perilaku melalui penguatan positif atau negatif, yang menekankan pentingnya reward dalam belajar dan menolak hukuman dengan pendekatan belajar aktif dan bertahap. Baik, selanjutnya yaitu prinsip utama teori behavioristik. Prinsip dalam teori ini meliputi yaitu 1. Belajar dianggap sebagai perubahan tingkah laku, di mana seorang dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan tersebut, seperti siswa yang awalnya tidak pintar membaca, setelah mengikuti sesi belajar akhirnya ia menjadi pintar membaca. Dan prinsip yang kedua yaitu stimulus dan respon, dianggap sebagai hal terpenting dalam belajar karena dapat diamati, sedangkan hal-hal yang tidak dapat diamati dianggap tidak penting, seperti guru memberikan soal kepada siswanya mengerjakan soal, jadi fokus guru tersebut akan menilai hanya pada hasil akhir dari jawaban siswanya tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu penguatan, yaitu segala hal yang dapat memperkuat respon merupakan faktor penting. Prinsip yang ketiga, penguatan, yaitu segala hal yang dapat memperkuat timbulnya respon merupakan faktor penting dalam belajar, seperti seorang siswa yang rajin mengerjakan tugas itu mendapatkan poin tambahan kepada
gurunya karena mendapatkan poin tambahan, sehingga siswa yang lain menjadi sering juga mengerjakan soal agar mendapatkan poin tambahan seperti siswa tersebut. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi dalam pembelajaran teori behavioristik. Aplikasi teori behavioristik ini dalam pembelajaran yaitu yang pertama penguatan, yaitu memberikan reward atau pujian, nilai bagus, hadiah untuk memperkuat perilaku positif siswa. Contohnya seperti guru memberikan poin tambahan kepada murid yang berhasil menjawab soal dengan benar, sehingga siswa dapat termotivasi agar belajar lebih giat lagi. Yang kedua, latihan dan pengulangan, yaitu materi diajarkan berulang agar terbentuk kebiasaan atau respon otomatis. Contohnya seperti siswa mengerjakan soal matematika dengan soal yang sama secara berulang kali sampai terbiasa dan tidak melakukan kesalahan. Dan aplikasi yang ketiga yaitu pembelajaran bertahap, yaitu memberi penguatan secara bertahap sesuai perkembangan kemampuan siswa. Contohnya yaitu dalam pembelajaran menggambar, siswa yang awalnya disuruh menjiplak gambar, lalu mencontoh gambar, dan akhirnya bisa menggambar sendiri. Yang keempat yaitu instruksi langsung. Guru mengontrol pembelajaran secara penuh dengan petunjuk jelas dan sistematis. Contohnya yaitu guru memberikan langkah-langkah mengerjakan soal, kemudian siswanya dapat mengikuti langkah-langkah tersebut dalam mengerjakan soal di buku latihan siswa tersebut. Yang kelima yaitu manajemen kelas, yaitu menggunakan penguatan positif dan mengabaikan perilaku negatif agar perilaku yang diinginkan muncul, seperti siswa yang mengikuti aturan kelas akan mendapatkan poin. Apabila poinnya banyak, akan siswa tersebut bisa memilih tempat duduk sesuka dia. Baik, selanjutnya yaitu teori behavioristik berhubungan dengan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Teori behavioristik menjelaskan belajar sebagai hasil stimulus dan respon, sedangkan perkembangan kognitif menekankan proses mental seperti berpikir dan memahami. Keduanya sama-sama berhubungan, menunjukkan bahwa lingkungan memengaruhi belajar. Namun behavioristik fokus pada perilaku luar, dan kognitif pada proses dalam pikiran. Contohnya, siswa dihukum karena menyontek, lalu ia belajar pentingnya kejujuran dan mulai berpikir kritis tentang etika. Dan perkembangan yang kedua yaitu afektif. Teori behavioristik berhubungan dengan perkembangan afektif karena emosi dan sikap anak dapat dibentuk melalui stimulus dan respon. Anak belajar mengekspresikan atau menahan emosi berdasarkan penguatan atau reward atau hukuman dari lingkungannya. Misalnya, anak yang dipuji saat bersikap ramah akan cenderung mengulangi perilaku tersebut. Dan contoh lainnya yaitu anak yang melihat temannya
mendapatkan pujian karena jujur akan terdorong untuk bersikap jujur juga. Baik, perkembangan yang ketiga yaitu psikomotor siswa. Teori behavioristik berhubungan dengan perkembangan psikomotor siswa karena teori ini menekankan pentingnya latihan, pengulangan, dan penguatan dalam pembelajaran keterampilan fisik. Dalam konteks psikomotorik, siswa belajar melalui praktik langsung yang diulang-ulang dan perilaku yang benar diperkuat dengan pujian atau reward, sementara kesalahan bisa dikoreksi dengan umpan balik. Baik, jadi kesimpulannya yaitu teori behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku akibat interaksi antara stimulus dan respon. Tokoh seperti Thorndike, Pavlov, dan Skinner menekankan pentingnya penguatan, latihan, dan lingkungan dalam membentuk respon yang diinginkan. Teori ini fokus pada perilaku nyata dan peran stimulus dalam pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.